Melihat Wang Dong'er terjebak, Jiang Nanan tidak menyerang Yan Feng. Sebelum pertarungan ini dimulai, dia sudah mengetahui perannya, dia memainkan peran tambahan. Kemampuannya memang tidak cocok melawan tuan jiwa jahat ini. Itulah sebabnya Jiang Nanan segera mengaktifkan teleportasi instannya. Cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar. Jiang Nanan segera muncul di dalam makam dan memeluk pinggang ramping Wang Dong'er. Dia telah mengaktifkan tubuh emas tak terkalahkannya juga, sehingga arai heksagram dan makam tidak dapat melukainya. Jiang Nanan mengusir Wang Dong'er. Dia juga menggunakan tubuh emasnya yang tak terkalahkan untuk melompat mundur keluar dari makam. Wang Dong'er sangat marah. Matanya tampak sangat dingin saat cincin jiwa keenamnya menyala untuk pertama kalinya. Suara mendengung aneh keluar dari tubuhnya. Setelah itu, proyeksi besar dari Dewi Kupu-Kupu bercahaya muncul di belakang punggungnya. Wang Dong'er tampak lebih menawan dengan proyeksi di belakangnya. Lapisan cahaya keemasan mulai menyebar dari sayapnya. Setelah ini, dia membuka sayapnya. Sayapnya berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan proyeksi Radiant Butterfly Goddess miliknya. Detik berikutnya, proyeksi besar itu naik ke langit dan langsung berubah menjadi cahaya emas kebiruan yang menyilaukan yang mengalir menuju Yan Feng. Keterampilan jiwa keenam Wang Dong'er. Tarian Dewi Kupu-Kupu. Yan Feng tertegun saat melihat tarian Dewi Kupu-Kupu. Tengkorak tulang naga menghilang, digantikan oleh ekor naga besar. Ekor ini melecut ke arah tarian Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er. Tidak hanya itu, cincin jiwa kelimanya juga bersinar. Dia menirukan tindakan merebut Jiang Nanan. Cakar tulang besar muncul di atas Jiang Nanan tanpa peringatan apapun. Keterampilan jiwa keenam Wang Dong'er, tarian Dewi Kupu-Kupu. Yan Feng tertegun saat melihat tarian Dewi Kupu-Kupu. Tengkorak tulang naga menghilang, digantikan oleh ekor naga besar. Ekor ini melecut ke arah tarian Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er. Tidak hanya itu, cincin jiwa kelimanya juga bersinar. Dia menirukan tindakan merebut Jiang Nanan. Cakar tulang besar muncul di atas Jiang Nanan tanpa peringatan apapun. Saat ini, Jiang Nanan baru saja melompat keluar dari makam. Meskipun dia diperingatkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, Jiang Nanan tidak bisa mengelak, karena dia baru saja menggunakan teleportasi instannya. Sial! Cakarnya menebas dan menjebak Jiang Nanan. Perasaan tertekan yang mengerikan menahannya. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Yan Feng, penjara Boni Clau. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun pertamanya, dan karenanya tidak sesederhana itu. Penjara Boni Clau dan makam bisa melawan keterampilan jiwa tipe tambahan. Misalnya, Wang Dong'er tidak dapat menggunakan teleportasi instan di makam sebelumnya. Dari dalam hingga luar, semua skill tidak dapat digunakan. Untuk mengalahkan penjara Boni Clau, Yan Feng harus dikalahkan terlebih dahulu. Hal yang paling menakutkan tentang penjara Boni Clau miliknya adalah ia memiliki efek khusus yang disebut pertahanan mutlak. Pertahanan absolut ini terutama berlaku untuk Yan Feng. Konotasi dari kata mutlak adalah Yan Feng harus dikalahkan terlebih dahulu sebelum dia kehilangan koneksi dengan cakar tulangnya. Kalau tidak ada cara untuk mengatasinya. Tentu saja, ada cara lain, tapi orang yang terperangkap di dalam harus lebih kuat dari Yan Feng. Kelemahan dari penjara Boni Clau adalah ia tidak bisa mengunci lawannya. Itu hanya bisa dilepaskan berdasarkan prediksi pergerakan lawannya. Itulah mengapa cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menghindarinya. Jika Jiang Nanan tidak menggunakan dua keterampilan jiwa secara berurutan, dan tidak dapat menggunakan keterampilan lain untuk sementara, dia tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tapi saat ini, dia terjebak, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Huo Yuhao sudah berada di depan kekejian. Keterampilan jiwa kelima Lu Genggeng juga menyala. Terbukti, dia membenci Huo Yuhao. Sesuatu yang aneh terjadi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dengan cara yang sangat tidak normal. Tepi bibirnya sudah sampai ke telinganya. Di depannya, mulut berdarah selebar 3 meter dan tinggi 2 meter terbentuk dari kekuatan jiwa mengarah ke Huo Yuhao. Taring di mulutnya mengeluarkan gas beracun yang kental. Meskipun Huo Yuhao tidak mengetahui efek gigitan ini, dia tahu itu tidak akan menyenangkan. Keuntungan yang dimiliki Sekte Tang sebelumnya telah berkurang sepenuhnya sekarang. Mereka mengungguli lawan mereka 5-2, namun mereka masih bisa ditahan.
Kemampuan para master jiwa jahat ternyata sangat kuat. Namun, Hichaito tiba-tiba menunjukkan kekuatannya saat ini. Seberkas cahaya kuat turun dari langit. Sasarannya adalah Lu Genggeng. Cahayanya diarahkan ke kepala besar yang sepertinya terbentuk dari daging busuk. Eye of Fear akhirnya menunjukkan kekuatannya. Tidak hanya itu, Hichaito juga menembakkan meriam penusuknya lagi. Itu juga ditujukan pada Lu Genggeng, khususnya pada bagian tengah tubuhnya. Huo Yuhao tidak bisa bercerita banyak tentang tubuh Lu Genggeng, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Namun, inti dari tubuh kekejian harusnya berada dalam wilayah tertentu tidak peduli seberapa baik Lu Genggeng berhasil menyembunyikannya. Menyerang inti ini akan memungkinkan Huo Yuhao melukai Lu Genggeng. Memang benar serangan dari udara dan darat terjadi secara bersamaan. Lu Genggeng tahu keadaan sedang buruk. Dia tidak bisa diganggu oleh Huo Yuhao sekarang, dan dengan cepat mundur. Dia mengangkat lengan kanannya untuk menutupi kepalanya. Serangan ganda Hichaito berasal dari dua alat jiwa kelas 7. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Lu Genggeng, dia tidak berani menahan serangan dengan kekuatan vitalnya. Lapisan baju besi dingin tiba-tiba muncul di tubuh Huo Yuhao. Itu adalah armor permaisuri es. Di saat yang sama, seberkas cahaya biru sedingin es bersinar dari tulang punggungnya. Itu adalah keahlian lain dari permaisuri es, kemarahan permaisuri es. Mulut berdarah dan kait putih pucat membeku di udara. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk membebaskan dirinya. Saat Lu Genggeng menghindari serangan Hichaito, dia berguling dan menutupi titik vitalnya. Serangan meriam yang menusuk hanya mengenai tubuhnya dan meninggalkan luka yang sangat besar, sedangkan Eye of Fear menembus lengan kanannya. Tubuh Lu Genggeng mulai bergerak-gerak seiring munculnya luka. Lemaknya mulai bertebaran di mana-mana, namun tidak ada darah yang keluar. Seolah-olah tubuhnya hanya terbuat dari lemak. Huo Yuhao untuk sementara terbebas dari krisisnya. Namun, Wang Dong'er juga mulai berselisih dengan Yan Feng di sisi lain. Tarian Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah keterampilan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan Wang Dong'er sendiri saat ini. Melawan ekor Bone Dragon, Dewi Kupu-Kupu membuka sayapnya dengan cekatan di udara. Setelah itu, dia tampak membeku di udara, dan membiarkan ekor naga tulang mencambuknya. Saat ekor naga tulang mencambuknya, bayangan Dewi Kupu-Kupu tersebar membentuk banyak Dewi Kupu-Kupu kecil yang menempel di ekornya. Cahaya emas kebiruan segera menyebar ke setiap sudut tubuh Yan Feng, dan dia berubah menjadi warna yang sama. Setelah itu, Dewi Kupu-Kupu muncul sekali lagi. Kali ini, dia muncul di belakang Yan Feng. Yan Feng ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah. Dia berhenti menyimpan kekuatannya, cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Bum, 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 bum. 7 ledakan berturut-turut langsung terdengar. Setiap kali terdengar ledakan, cahaya emas kebiruan di tubuhnya akan membentuk kupu-kupu. 7 proyeksi kupu-kupu terbentuk di udara, masing-masing dengan bentuk berbeda. Seolah-olah seekor kupu-kupu emas besar mulai menari di udara. Jeritan tragis Yan Feng terdengar di tengah ledakan. Wang Dong'er sudah mendarat pada saat ini. Saat dia melepaskan tarian Dewi Kupu-Kupu, dia tidak dapat menggunakan Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya. Namun, raungan naga bernada rendah dan marah terdengar pada saat ini. Inti ledakannya, Dewi Cahaya yang menari di udara hancur. Sesosok tubuh besar sepertinya merangkak keluar dari dunia lain. Itu adalah naga tulang yang sangat besar, naga tulang yang lengkap. Panjangnya lebih dari 15 meter, dan lebar sayapnya sekitar 10 meter. Sosoknya yang besar seluruhnya terbuat dari tulang putih pucat. Namun, ia memancarkan cahaya biru es yang kuat dari tubuhnya. Cahaya di tengkoraknya adalah yang paling kuat. Ada api biru tua di matanya yang membawa kemarahan naga tulang ini. Yan Feng masih terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka keterampilan jiwa ke-6 Wang Dong begitu merusak. Saat dia dirasuki oleh tarian Dewi Kupu-Kupu, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan merembes ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ledakan terjadi. Bahkan jiwa bela dirinya berada di ambang terkoyak oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani ragu. Dia segera mengeluarkan skill jiwa terkuatnya. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri miliknya. Tubuh sejati jiwa bela diri muncul. Itu adalah tubuh sejati tulang naga.
Tulang naga Yanfeng secara alami tidak bisa dibandingkan dengan naga tulang asli. Baik dari segi ukuran atau kekuatan, masih terdapat perbedaan besar. Namun, dia baru saja memiliki kemampuan untuk mengaktifkan tubuh sejati jiwa bela diri miliknya. Saat budidayanya meningkat, kemampuan tulang naganya juga akan tumbuh. Namun, bahkan naga tulang dasar ini masih sangat perkasa. Cahaya Dewi Kupu-Kupu dan tebasan Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong'er menghilang ketika mereka mendarat di tulang naga. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Bone Dragon menghilangkan kekuatan jiwa. Sosok besarnya bergerak di udara dan melepaskan nafas naga ke arah Wang Dong'er. Wang Dong'er dengan cepat menggunakan teleportasi instannya dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Naga tulang tidak mengejarnya, melainkan tiba-tiba menarik kembali sayapnya. Pada saat berikutnya, ia melaju ke depan di udara. Senior kedua, hati-hati! Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak meskipun dia bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk memperingatkan Hichaito. Pada saat ini, Susanshi keluar dari es dan memblokir serangan Bone Dragon dengan perisainya. Bang, itu adalah bentrokan yang kuat. Perisainya pecah, dan dia terlempar ke belakang. Seperti yang dipikirkan Yanfeng, tulang naga miliknya begitu kuat sehingga dia bisa menantang jiwa Douluo biasa dengan budidaya jiwa Sage 7 cincinnya. Dia tidak bisa dengan mudah diblokir oleh Susanshi. Perisai penyusuan Wu langsung hancur. Susanshi juga terlempar ke belakang, meludahkan darah saat dia terbang di udara. Sanshi! Jiang Nanan menjerit kesakitan saat dia terjebak di penjara Bone Claw. Dia menyerang penjara dengan sekuat tenaga, tapi dia tetap tidak bisa melarikan diri. Namun, blok Susanshi juga menyebabkan Bone Dragon sedikit terhenti. Ini memberi Hichaito cukup waktu untuk bereaksi. Dia melepaskan pelindungnya dan Invincible Barrier tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat 2 meriam jiwa kelas 6 di bahunya. Dia menyerang dengan segala yang dimilikinya. Tapi Yanfeng terlalu kuat. Faktanya, kemampuan individualnya bahkan lebih unggul dari Tangya. Hanya saja Tangya sangat istimewa bagi Gereja Roh Kudus. Itu sebabnya statusnya sedikit lebih rendah darinya. Serangan Hichaito tidak berpengaruh apapun padanya. Meskipun dia terhenti sesaat, dia menabrak dengan ganas ke pelindung Hichaito di saat berikutnya. Bang! Hichaito juga terbang kembali. Namun, dia cukup beruntung dibandingkan dengan Susanshi. Invincible Barrier miliknya telah hancur. Namun berhasil menahan serangan dari Bone Dragon. Pelindungnya hampir hancur karena dia juga terlempar ke belakang. Penting untuk mengetahui bahwa penghalang jiwa pelindungnya adalah kelas 7. Jika itu kelas 6, kondisinya mungkin lebih buruk dibandingkan dengan Susanshi. Ledakan. Pada saat ini, ledakan menggelegar terdengar di langit, dan awan suram yang tertahan sepertinya berada di ambang letusan. Kalian semua mati! Lu Genggeng yang terengah-engah berteriak dengan marah dan kasar. Dia bangkit kembali dan menyerang Huo Yuhao. Yanfeng menembakkan nafas naganya ke arah Hichaito dan membekukannya menjadi balok es meskipun dia dilindungi oleh pelindungnya. Yanfeng tidak mengejar Susanshi, melainkan melepaskan nafas naganya ke arah mata ketakutan di langit. Ancaman di langit ini harus dihilangkan. Boom, mata ketakutan hancur. Sekte Tang, yang selalu memiliki koordinasi sempurna, kehilangan keunggulannya saat ini. Xiao Xiao mengertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk menahan Raja Tengkorak. Ini adalah hal maksimal yang bisa dia lakukan. Kekejian dan tulang naga terlalu kuat. Jika dia membiarkan Raja Tengkorak keluar, mereka pasti kalah. Jiang Nanan terjebak di penjara Bone Claw dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Susanshi terluka parah dan tidak bisa bangun setelah terlempar ke belakang. Hichaito juga membeku. Satu-satunya yang masih bisa bertarung adalah Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Lawan mereka adalah Lu Genggeng, yang seperti binatang buas yang terluka, dan Yanfeng, yang masih dalam kondisi Bone Dragon. Sekte Tang telah kalah. Semua penonton memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Lu Genggeng meraung ke langit. Saat dia meraung, lemak mulai keluar dari tubuhnya. Meskipun lemak ini bukan kekuatan jiwanya sendiri, itu masih merupakan energi yang dia kumpulkan. Kelihatannya sangat menjijikkan. Tapi itu sangat penting baginya. Dia mendapatkannya melalui melahap mayat. Kemunduran hari ini cukup besar bagi Lu Genggeng.
Dada Huo Yuhao bersinar terang. Dia meluncur mundur. Itu adalah efek pendorong jiwa di dadanya. Dengan dorongan dari pendorong jiwanya, dia maju menuju Wang Dong'er di belakangnya. Yan Feng mengepakkan sayapnya setelah menyingkirkan Eye of VR. Seluruh panggung berada dalam kekacauan. Yan Feng terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Panggungnya hanya berdiameter 100 meter, dan panjang tubuh Yan Feng 15 meter. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia dengan cepat menyerang Huo Yuhao dan Wang Dong'er dengan cara yang menekan. Dia juga tidak lupa melepaskan nafas naganya pada Xiao Xiao. Selama 3 kuali Xiao Xiao diatasi, Tang Dai bisa dilepaskan. Kombinasi dari 3 penguasa jiwa jahat akan memastikan kemenangan mereka. Meskipun mereka menang, Yan Feng masih tetap tenang. Tutor kekaisaran yang misterius itu menganggukkan kepalanya tanda setuju ketika dia melihat ini. Mereka tidak mungkin berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Namun, Huo Yuhao masih tetap tenang. Matanya telah berubah menjadi emas sepenuhnya pada saat ini. Bahkan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Dari kelihatannya, saat ini dia hampir seperti dipahat dari emas. Kursi rodanya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang sama. Sosok yang menakjubkan tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao. Itu adalah pria yang tinggi. Karena itu hanya proyeksi, penampilan pria ini tidak terlihat jelas. Dia menirukan aksi pukulan, dan aura yang mirip dengan keturunan penguasa dilepaskan, bersamaan dengan seberkas cahaya keemasan. Nafas naga dicegat oleh seberkas cahaya keemasan, dan kedua entitas tersebut menghilang. Mata vertikal Huo Yuhao terbuka saat dia memanfaatkan peluang ini. Setelah ini, sosok ilusi di belakangnya berubah menjadi mata besar. Ia juga memiliki pupil vertikal, tetapi warnanya perak. Kebangkitan kedua jiwa tubuh tingkat perak putih. Di tribun penonton, terdengar beberapa seruan dari berbagai daerah. Kemunculan tiba-tiba murid vertikal Wite Silver ini mengguncang semua master jiwa yang memahami jiwa tubuh. Ya, itu adalah kebangkitan kedua level perak putih. Ini adalah salah satu kartu truf Huo Yuhao. Dalam beberapa putaran turnamen sebelumnya, dia tidak menggunakannya tidak peduli betapa sulitnya dia menemukan sesuatu. Hanya pada saat inilah dia menggunakannya karena mereka hampir tersingkir. Rekan satu timnya berada dalam situasi hidup dan mati, dan dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu truf terhebatnya. Semua cincin jiwa Huo Yuhao menghilang saat cahaya putih keperakan menyala. Tubuhnya juga perlahan melayang. Dia melayang ke udara. Dia tidak bisa berjalan, jadi hanya hanyut di sana. Tapi karena dia tergantung di udara, dia saat ini tidak terlihat berbeda dari orang normal. Mata perak besar itu melayang ke depan dan menelan tubuhnya. Pada saat itu, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Eye of Destiny miliknya menyatu dengan mata peraknya. Saat emas dan perak berpotongan, cahaya terdistorsi mulai menyebar dengan tubuhnya di tengah. Saat Yan Feng melihat mata perak di belakang Huo Yuhao, dia terkejut. Satu pemikiran muncul di benaknya. Apakah ini kebangkitan kedua jiwa tubuhnya? Namun, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anggota sekte tubuh? Jangan bilang Huo Yuhao adalah mata-mata dari sekte tubuh di Akademi Shrek. Saat dia memikirkan semua ini, sinar cahaya di depannya berubah. Yan Feng mengepakkan sayapnya dan ingin memusnahkan Huo Yuhao. Namun, sekelilingnya hanya beriak gelombang yang terdistorsi. Wang Dong'er sudah menempel di punggung Huo Yuhao, dan sekarang dia melingkarkan lengannya di bawah punggung Huo Yuhao. Dia mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Sayapnya terbuka lebar di belakang punggungnya. Bahkan dia memasuki kondisi ajaib saat ini. Naga tulang tersentak dan membuka sayapnya. Cahaya biru es yang tebal mulai meluas dengan tubuhnya di tengah. Dia mencoba membubarkan cahaya yang terdistorsi. Namun, sinar yang terdistorsi malah menjadi semakin jelas. Setelah ini, Yan Feng mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan, saat ledakan terjadi, Lu Genggeng berteriak dengan tragis. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia lakukan pada Lu Genggeng? Yan Feng kaget. Ia sangat yakin dengan kehebatan pertahanan Lu Genggeng. Lu Genggeng hanya terluka bahkan setelah dipukul 3 kali oleh 2 alat jiwa kelas 7. Mungkinkah Huo Yuhao menyakiti Lu Genggeng? Sungguh sulit dipercaya. Namun, kenyataannya Huo Yuhao berhasil melakukannya. Para penonton pasti tahu bahwa Huo Yuhao telah menyakiti Lu Genggeng.
Tubuh Huo Yuhao langsung bergeser saat dia dipeluk oleh Wang Dong'er. Setelah ini, tubuh Huo Yuhao bersinar dengan cahaya putih terang. Setelah itu, dia mengangkat lengan kirinya. Tangan kirinya terbuka lebar, lalu menirukan gerakan menutup. Setelah itu, terdengar ledakan keras di belakang punggung Lu Genggeng. Bagian belakang tubuhnya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, lemaknya berhamburan. Setidaknya sepertiga tubuh Lu Genggeng telah terhempas. Lemak menjijikannya tersebar di seluruh arena. Dia juga terlempar ke udara saat dia berteriak, dan dia jatuh ke arah Yan Feng. Mata vertikal Huo Yuhao berkedip sekali lagi. Udara di atas panggung semakin terdistorsi. Kali ini, bahkan penonton tidak bisa melihat dengan jelas. Dia bisa menggunakan lengan kirinya. Apakah dia telah menipu kita selama ini? Di tempat peristirahatan, Scorpion Tiger Douluo terlihat sangat pucat saat dia melihat semuanya. Ya, Huo Yuhao bisa menggunakan lengan kirinya. Namun, dia tidak menipu siapapun. Pasalnya, lengan kirinya baru pulih beberapa hari lalu. Dia mengandalkan sulingan murni untuk mengolahnya saat dia menyerap energi asal Ultimate Ice dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Dia menyerap sedikit setiap hari. Dengan cara ini, budidayanya meningkat dengan kecepatan yang signifikan, dan energi asal Ultimate Ice di lengan kirinya menurun drastis. Setelah energi asal di lengan kirinya sepenuhnya dinetralkan, lengan kirinya pulih secara alami. Di awal pertempuran, Lu Genggeng menabrak Huo Yuhao dan dihantam oleh telapak tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga memanfaatkan kekuatan tumbukan untuk meluncur mundur. Bagi seluruh penonton, baru kali ini keduanya bentrok. Namun, tidak ada yang memperhatikan perubahan Huo Yuhao, karena perhatian mereka terganggu oleh Lu Genggeng. Telapak tangan Huo Yuhao merupakan perpaduan antara teknik bertarungnya, Dewi Cahaya, dan kekuatan roh permaisuri salju. Setelah dia melepaskan telapak tangannya, serangannya ternyata melambat. Itu karena dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri setelah melakukan aktivitas berat. 3 teknik utama permaisuri salju, telapak tangan permaisuri, gletser tanpa salju. Itu adalah gletser tanpa salju yang menyatu dengan Dewi Cahaya. Telapak tangan itu tampak sangat sederhana, namun telah memampatkan es tertinggi di dalamnya. Energi asal Ultimate Ice membawa banyak masalah bagi Huo Yuhao. Namun, ada manfaat di samping permasalahannya. Suhu Ultimate Ice miliknya sekarang bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hanya inti kekejian yang menjadi milik Lu Genggeng. Saat dia dipukul oleh telapak tangan Huo Yuhao tadi, dia merasakan pinggul dan punggungnya mati rasa. Namun, pertahanannya sangat kuat. Rasa dingin dari gletser tanpa salju tidak mampu menembus banyak lapisan lemaknya hingga membekukan hatinya. Namun, gletser tanpa salju bisa membekukan lemaknya. Rasa dingin yang luar biasa menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, dan secara bertahap membekukan gumpalan besar lemak di tubuh Lu Genggeng. Sama seperti Huo Yuhao melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, dia juga mengangkat tangan kirinya. Teknik ledakan es. Dalam wilayah tertentu, semua materi beku akan terpengaruh oleh teknik ledakan es. Meskipun Huo Yuhao tidak memasukkan teknik ledakan es ke dalam kekuatan jiwa kekejian, itu sudah cukup untuk menghancurkan lemak beku itu. Serangan ini langsung melukai Lu Genggeng hingga kritis. Yan Feng akhirnya bisa melihat bahwa cahaya di sekitarnya yang terdistorsi menjadi lebih jelas di tengah ledakan yang memekakkan telinga ini. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri gumpalan-gumpalan lemak berserakan di mana-mana. Lu Genggeng berteriak dengan tragis saat dia terlempar, sementara Huo Yuhao dan Wang Dong'er menyerangnya dari samping. Cahaya emas gelap yang pekat berubah menjadi bilah cahaya yang besar, dan bilah ini menebas tubuh Lu Genggeng yang babak belur. Naga tulang Yan Feng mengeluarkan raungan drakonik yang serak. Matanya dipenuhi api roh yang menyala sangat kuat. Lampu biru es mengelilingi tubuhnya dan langsung berubah menjadi arus besar yang menyerang Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Arus sedingin es ini berdiameter lebih dari 5 meter. Dari kelihatannya, itu seperti balok es yang sangat besar. Seluruh panggung ditutupi oleh lapisan es pada saat ini. Guntur bergemuruh di langit dan badai berkecamuk. Hujan deras turun. Terjadi ledakan besar ketika patung es besar tiba-tiba muncul di panggung. Serangan Yan Feng bukanlah lelucon. Dalam kondisi tubuh sejati jiwa bela diri sebagai naga tulang, kekuatan bertarungnya sangat besar. Dia jelas merupakan orang yang paling menakutkan di turnamen ini.
Saat patung es besar itu dibekukan, ia berubah menjadi bubuk es yang berserakan. Kekuatan jahat es dipenuhi dengan kebencian dan niat merusak dari roh pembalas dendam. Setelah diserang, targetnya langsung hancur. Sudah berakhir. Tulang naga Yan Feng menampakkan ekspresi arogan. Namun, kesombongan itu berubah menjadi keterkejutan di saat berikutnya. Lampu di sekelilingnya menyebar, dan sesosok tubuh melayang di udara tidak jauh darinya. Bagaimana ini mungkin? Mereka seharusnya dibunuh oleh nafas pembasmianku. Mengapa mereka masih di sini? Yan Feng hanya melihat Wang Dong'er membantu Huo Yuhao tetap tinggi. Setelah itu, ia menemukan bahwa kekejian yang telah diubah oleh Lu Genggeng telah lenyap. Lemak menjijikannya juga hilang. Tahap selanjutnya berjalan normal, namun rekan setimnya sudah tidak ada lagi. Kesedihan dan ketidakpercayaan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata kepada Yan Feng, "Kamu sangat kuat ketika membunuh rekan setimu sendiri." Hati Yan Feng tenggelam. Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Bagaimana caramu melakukannya? Saat aku berada di tubuh sejati jiwa bela diri, kekuatan spiritualku terbakar seperti api roh. Hal ini menyebabkan kendali spiritual banyak orang kehilangan efeknya, kultivasimu sangat jauh dari milikku. Bagaimana mungkin? Yan Feng akhirnya mengerti. Baru saja, dia entah bagaimana terpengaruh oleh Huo Yuhao, dan mengira Lu Genggeng adalah Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Namun, dia masih kaget dengan bagaimana Huo Yuhao berhasil menipunya. Huo Yuhao berkata, "Apakah menurutmu aku akan memberitahumu?" Kepala naga tulang Yan Feng terangkat, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu membunuh rekan satu timku yang lain. Aku akan mengolah jiwamu selama 49 hari, dan membiarkanmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia ini sebelum aku membiarkanmu mati." Huo Yuhao tersenyum, "Jika bisa." Yan Feng mendengus, "Kesenjangan dalam kemampuan kita tidak dapat diatasi dengan mudah. Jika aku tidak salah, kekuatan spiritualmu pasti sudah terkuras cukup banyak setelah kesalahan penilaianku tadi. Dengan kekuatan pertahanan jiwa bela diriku yang sejati tubuhku, seranganmu tidak mungkin bisa mengalahkan pertahananku. Itu sebabnya kamu tidak terus menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menggangguku. Kamu pasti kalah dalam pertarungan ini, begitukah? Ayo kita coba." Mata Huo Yuhao bersinar dengan tatapan dingin. Mata vertikalnya bersinar lagi, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit, mendarat dengan akurat di Yan Feng. Tiba-tiba, Yan Feng merasakan jantungnya berdetak kencang, dan perasaan yang sangat aneh menyelimuti tubuhnya. Sepertinya segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Keterampilan apa ini? Itu jelas tidak mempengaruhiku, tapi kenapa aku merasa sangat tidak nyaman? Bunuh dia, bunuh dia. Sebuah pemikiran liar muncul di kepala Yan Feng. Cahaya biru sedingin es di sekelilingnya menjadi lebih kuat, dan bahkan tulang putih pucatnya pun berubah menjadi biru sedingin es. Hanya ada satu pemikiran di kepalanya. Dia ingin membunuh Huo Yuhao. Di sekitar tubuh Huo Yuhao, cahaya perak yang dipancarkan pupil vertikal peraknya menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, Wang Dong'er juga mulai mengalami perubahan yang aneh. Panggung tiba-tiba menyala tanpa peringatan apapun. Sebuah lingkaran cahaya yang bersinar dengan cahaya emas keputihan telah menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Setelah ini, seluruh panggung diterangi dengan seberkas cahaya keemasan perak. Sinar cahaya ini muncul terlalu tiba-tiba, juga sangat kuat dan menyilaukan. Seiring dengan datangnya badai dan hujan yang tiba-tiba, penonton semakin heboh. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di atas panggung saat ini. Sinar cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Namun, sesuatu yang mengejutkan muncul di atas panggung. Naga tulang, yang melayang di udara sebelumnya dan siap membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong'er saat ia melepaskan seluruh kekuatan jiwanya, jatuh dengan paksa ke tanah. Ledakan yang memekakkan telinga bergema akibat dampaknya. Setelah ini, cahaya dari mata vertikal Huo Yuhao menghilang. Sayap Wang Dong'er menutup dan menelannya. Cahaya keemasan terang muncul. Raungan naga bernada rendah dan suara nyanyian yang menyenangkan terdengar hampir bersamaan. Cahaya keemasan tiba-tiba terpisah dari bagian depan dan belakang tubuh Huo Yuhao. Di udara, dia berubah menjadi 3 sosok. Di depan tubuh aslinya adalah Dewi Cahaya Emas. Di belakangnya, ada juga Dewi Cahaya Emas lainnya. 2 sosok emas yang menggerahkan muncul di depan dan di belakang Huo Yuhao begitu saja.
Mereka membentuk gambaran aneh di udara. Sangat disayangkan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas sorot mata kedua sosok ini. Mereka berpenampilan sangat rumit, tapi tidak identik. Dua garis cahaya keemasan melesat ke arah sosok sentral. Dari sosok pusat, cahaya putih dan cahaya biru kehijauan muncul pada saat yang bersamaan. Emas, putih, biru hijau, biru, dan ungu. Cahaya menyilaukan ini mulai muncul dari sosok sentral pada saat yang bersamaan. Lingkaran emas keunguan juga muncul di bawah sosok itu. Itu bukanlah cincin jiwa, tapi lingkaran cahaya dengan pola bunga yang elegan. Lingkaran cahaya ini mencakup pola totem naga, pola totem dewi kupu-kupu bercahaya, wanita menggerahkan, murid misterius, dan cacing gemuk, serta kalajengking yang bersinar dengan cahaya biru. Ketika pola cahaya ini bersatu, mereka membentuk lingkaran cahaya yang kompleks dan misterius. Di bawah penerangan lingkaran cahaya ini, sesosok tubuh muncul kembali di udara. Itu adalah pria kurus yang ditutupi baju besi emas keunguan. Armor itu tidak terbuat dari logam, tapi semacam batu permata yang berkilau dan transparan. Cahaya emas keunguan bersinar dari armor itu. Dia memiliki sepasang sayap khusus di belakangnya. Mereka tidak terbuat dari bulu, dan juga tidak menyerupai sayap kupu-kupu. Mereka telah mengadopsi struktur sayap yang tampaknya milik sejenis naga suci kuno. Meskipun pria itu mengenakan baju besi, dia tidak memiliki helm. Rambut hitamnya tergerai di belakang bahunya. Di dahinya, ada mata vertikal berwarna emas keunguan cerah. Jika dilihat lebih dekat, pantulan prinsip langit dan bumi dapat terlihat di matanya. Pria itu tidak mirip siapapun, dia tidak mirip Wang Dong'er atau Huo Yuhao. Ketampanannya dipenuhi dengan rasa kesucian. Sisik armornya berbentuk belah ketupat, dan membiaskan sinar emas keunguan di bawah penerangan cahaya emas keunguan. Seiring dengan lingkaran cahaya keunguan emas di bawah kaki pria itu, dia tampak luar biasa. Dia tidak memegang senjata apapun, tapi ada naga besar yang berputar di sekitar tubuhnya. Dia menutup matanya, tapi mata vertikal di dahinya tetap terbuka. Apa sebenarnya ini?